Putri Gayatri I di balik kejayaan Majapahit. Penyambung dinasti Rajasa Sri Rajapatni yang demikian dihormati orang-orang Majapahit itu adalah Gayatri, salah satu putri dari Raja terakhir Singasari Kertanagara. Juga istri dari Sanggrama Wijaya, Raja pertama Majapahit. Juga ibu dari Raja Putri Sri Tribhuwana Wijaya Tunggadewi dan nenek dari Sri Rajasanagara. Namanya tercantum dalam kronik Pararaton dan beberapa prasasti. Selain itu, kilasan kisah hidup Gayatri juga bisa ditemui dalam beberapa naskah kidung. Di antaranya, Kidung Harsawijaya dan Panji Wijayakrama menyebut putri bungsu Kertanagara ini diperkirakan lahir pada 1274. Sang putri punya karakter yang membuatnya menonjol. Berbeda dari ketiga kakaknya, Tribhuwana, Mahadewi, dan Jayendradewi. Gayatri adalah putri Kertanagara paling haus pengetahuan, terutama soal tata negara dan agama. Boleh jadi, Gayatri lah yang paling menginsafi cita-cita sang ayah akan penyatuan Nusantara di bawah Singasari. Gayatri dan kakak-kakaknya sempat menjadi saksi peristiwa-peristiwa politik penting di Jawa pada akhir abad ke-13. Yang pertama adalah konflik antara Singasari dan Tiongkok di bawah kuasa Kublai Khan pada 1280-an. Lalu, yang paling pedih baginya, tentu saja kejatuhan Singasari akibat serangan Jayakatwang dari gelang-gelang pada 1292. Raja Kertanagara tewas dalam penyerbuan itu. Putri Tribhuwana berhasil bersembunyi dan kemudian diselamatkan Raden Wijaya. Putri Gayatri tertangkap oleh tentara musuh, kemudian diangkut ke Kediri. Raden Wijaya berhasil menghancurkan Jayakatwang yang berkedudukan di Kediri dengan memanfaatkan pasukan Mongol. Majapahit pun berdiri dan dia ditabalkan sebagai rajanya yang satu. Kertarajasa Jayawardhana gelarnya. Setelah itu, seturut Desawarnana, Kertarajasa menikahi keempat putri Kertanagara. Perkawinan itu adalah untuk mengukuhkan ikatan antara keturunan Ken Arok dan Tunggul Ametung. Gayatri kemudian menjadi pendamping Kertarajasa yang terkasih. Itulah mengapa dia disandangi gelar Rajapatni, sang pendamping raja. Sumber prasasti dari masa awal Majapahit mengonfirmasi posisi istimewa Gayatri di sisi Kertarajasa. Prasasti Kertarajasa bertarikh 1305. Hubungan Kertarajasa dan Gayatri digambarkan laiknya Dewa Siwa dan Dewi Uma. Namun, era Kertarajasa bukanlah masa damai. Kertarajasa menghadapi beberapa pemberontakan. Mengabari kita tentang pemberontakan Rangga Lawe pada 1295. Lalu dari Kidung Sorandaka, kita mengetahui pemberontakan Lembu Sora pada 1300. Setelah Kertarajasa wafat pada 1309, tampuk kekuasaan jatuh kepada putranya yang bergelar Jayanagara. Masa ini juga bukanlah masa tenang karena tercatat adanya pemberontakan Nambi, sekira 1316, dan pemberontakan Kutisemi,
1319. Putri Gayatri Rajapatni menjadi saksi semua pemberontakan itu. Pemberontakan Kuti agaknya merupakan yang paling berbahaya. Jayanagara yang tak lain adalah anak tiri Gayatri itu sampai harus meninggalkan istana dan mengungsi ke desa Badander. Namun, pemberontakan ini juga menyiratkan betapa istimewanya Gayatri. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Meski berhasil menguasai ibu kota, Kuti yang sebenarnya masih termasuk penggawa kerajaan itu tidak mengusik kedaton Gayatri. Kuti rupanya masih menghormati Gayatri yang di masa itu sudah dianggap sebagai sesepuh pendiri Majapahit dan simbol kuasa. Tokoh Gayatri tetap disegani oleh para pemberontak. Ia tetap bersemayam di istana Majapahit bersama putrinya yang kelak menjadi ratu, yaitu Tribhuwana Tunggadewi. Prapanca telah menyiratkan pula peranan Gayatri amat krusial. Dalam peralihan tahta setelah Jayanagara tewas dibunuh pada 1328, Gayatri menempa seorang pengawal raja bernama Gajah Mada. Usai berperan besar dalam penyelamatan Jayanagara, karir Gajah Mada memang meroket menjadi patih di Kahuripan. Kemudian di Daha, secara pragmatis, Gayatri agaknya tengah menyiapkan sekutu untuk dirinya sendiri dan putri-putrinya di kemudian hari. Di era Jayanagara, Tribhuwana Tunggadewi memang adalah rani di Kahuripan Jiwana. Dan Diah Rajadewi, putri kedua, menjadi rani di Daha. Setelah tewasnya Jayanagara, Gajah Mada memohon kepada Gayatri agar naik tahta. Gayatri sebenarnya punya legitimasi kuat untuk mengklaim tahta. Dia adalah istri pendiri Majapahit. Dan keturunan Wangsa Rajasa. Namun, Gayatri menolaknya karena telah menjalani hidup sebagai bhiksuni. Rani Jiwana Wijayatunggadewi bergilir mendaki tahta Wilwatikta, didampingi Raja Putra Singasari, atas perintah Ibunda Rajapatni. Beliau jadi pengemban dan pengawas Raja Muda Sri Baginda Wilwatikta, Hayam Wuruk. Maka naiklah Tribhuwana Tunggadewi Jayawisnuwardhani ke tahta Majapahit sekira setahun setelah mangkatnya Jayanagara. Gajah Mada sendiri kemudian diangkat menjadi Patih Amangkubumi pada 1334. Selama pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi kecemerlangan Majapahit berangsur-angsur naik, didampingi oleh Mahapatih Gajah Mada. Yang juga memiliki cita-cita mempersatukan Nusantara. Di titik inilah, Gayatri Rajapatni menuntaskan perannya bagi Majapahit dan Wangsa Rajasa. Sang putri lantas kembali pada kehidupan pertapaannya di daerah Bayalangu hingga wafat pada 1350.